Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan menjelaskan sebuah video tutorial mengenai analisis uji instrumen, uji asumsi klasik, sampai koefiensi determinan berdasarkan hasil dari SPSS. Terima kasih Pak Air. Kita akan memasuki uji validitas. Uji validitas adalah bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang sudah kita lakukan dari beberapa responden yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya kita masuk ke analyze. Lalu correlate, terus private, terus kita masukkan X1, X2 sampai total. Kita klik OK. Nah, ini diketahui untuk nilai signifikannya adalah 000, untuk nilai person korelasinya itu adalah 811. Berdasarkan tabel X1 ini diketahui nilai signya itu masih di bawah 0,005. Jadi untuk variabel X1 ini bisa dinyatakan valid. Kita masuk ke total nilai X2. Untuk nilai signifikannya juga masih sama 0,000. Terus untuk person korelasinya itu adalah 708. Jadi untuk tabel ini sama, lebih besar dari 0,05 juga, berarti untuk ini bisa dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke analyze. Kita akan uji untuk X2 nya. Kita akan masuk ke analyze, terus correlate, terus private, terus kita ganti ini untuk X2 nya. Untuk X2 sampai dengan total, kita ketik OK. Nah, di sini untuk nilai signya 0,000, untuk nilai person korelasinya itu 826. Jadi di sini untuk total dari untuk di sini adalah nilai X2 ini bisa dinyatakan valid juga karena masih di bawah 0,005. Selanjutnya kita masuk ke analyze, correlate, private, lalu kita ke Y1 sampai dengan total. Kita ketik OK. Baik, di sini untuk nilai Y1 ini total nilai signya itu 000. Untuk total person korelasinya itu adalah 745. Jadi berdasarkan tabel Y1 ini bisa dinyatakan variabel karena masih masih di bawah 0,005, masih di atas ya.
Itu 5, harusnya 4, ke bawah 1. Ya ulangin, ya udah. Ntar dulu. Nanti pada saat motong-motong videonya harus ada Siska sama kamu tuh. Kalau salah bisa diganti. Ya. Nah, kamu Ayo, aja di lanjut. rumah. Nah, Gak mau. Ayo. udah ini. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Pak Musafak yang telah meneliti atau mencoba untuk uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, sekarang saya ke bagian yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas, dan yang ketiga uji multikoritas, dan yang keempat uji heterokodisitas. Nah, mari kita masuk ke uji normalitas. Apa sih uji normalitas? Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji kenormalan distribusinya. Datanya yang baik adalah data yang normal distribusinya. Ketentuan uji normalitas, jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidak normal. Nah, untuk cara mengujinya, mari kita masuk ke SPSS. Nah, langkah pertamanya yaitu kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, kita masukkan total X1 ke independen. Untuk total Y1 kita ke dependen. Nah, di situ kita klik Save, kita klik Understager, klik Continue, terus kita klik OK. Nah, maka nanti muncul seperti ini. Nah, habis itu kita masuk lagi ke Analyze, non-parametric test, terus klik Sample Dialogs. Habis itu kita klik satu sampel HS. Nah, habis itu kita masukkan ini Understager Disk, yaitu ke sini hasil dari tadi. Kita klik normal, kita klik OK. Nah, habis itu kita cara membacanya adalah kita masuk ke Word. Itu udah saya tulis di Word. Nah, untuk cara membacanya itu berdasarkan tabel output SPS di atas diketahui nilai signifikannya. Nah, nilai sig itu yang mana sih? Nah, yang ini ya, yang 200 jadi. Nah, untuk nilai signya adalah sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambil keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Shiproff di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Nah, lanjut kita akan menguji uji X2. Kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Nah, untuk pertamanya itu seperti tadi ya, sama saja Analyze, Regression, Linear. Nah, total X1-nya kita kembalikan, kita klik lagi total X2 ke Independent. Nah, tadi kan masih sama untuk Understager, terus klik Continue, klik OK. Nah, maka muncul hasil seperti tadi. Ini. Nah, habis itu kita klik Analyze,
regression, analysis, non-parametric test, terus dialog, terus satu converses. Nah, kita yang untuk res 1-nya kita kembalikan, kita ganti ke yang res 2 atau 2. Nah, habis ini kita klik lagi OK. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Sama seperti yang tadi ya. Kita kembali lagi ke Word. Nah, untuk cara membacanya itu sama, yaitu berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikan hasilnya sebesar 0,50 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, data uji normalitas Kolmogorov Simprov di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regression sudah terpenuhi. Lanjut kita ke uji linearitas. Nah, sesudah kita uji yang kedua ya, adalah uji linearitas. Uji linearitas juga merupakan bagian dari uji asumsi klasik, sama seperti uji normalitas. Uji linearitas juga bagian dari uji asumsi klasik ya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan linear yang baik independen X dengan variabel dependen Y. Nah, untuk diketahui cara membandingkan atau ketentuan dari uji linearitas adalah membandingkan nilai signya. Jika nilai Devantian form linearity signya lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear antara variabel independen X dengan variabel dependen Y. Jika nilai Devantian form linearity signya lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear antara variabel independen X dengan variabel dependen Y. Nah, cara membandingkannya juga bisa kita menggunakan F hitung ya, dengan F tabel. Nah, jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka ada hubungan yang linear antara variabel independen X dengan variabel dependen Y. Nah, saya akan membandingkan nilai signya aja ya. Nah, mari kita coba untuk menguji ke aplikasi SPSS. Nah, langkah yang pertama adalah kita menggunakan 90 responden ya. Langkah yang pertama adalah analyze, compress mean. Nah, habis ini kita masukkan total Y terus total X1 ya ke sini. Mana sini? Nah, terus kita klik option. Kita klik test for linearity, kita klik continue. Habis itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Cara membacanya adalah kita kembali ke Word ya. Saya sudah memasukkannya ke Word. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Kita akan membacanya ke Word. Nah, ini berdasarkan nilai signya, yaitu mana sih nilai signya? Nilai signya adalah yang ini ya, yang 752. Dari output di atas, nilai Devantian form-nya adalah 0,752, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara secara signifikan antara variabel produk X1 dan variabel keputusan pembelian Y. Nah, lanjut kita akan ke uji X2. Kita kembali ke aplikasi SPSS-nya. Nah, yaitu klik analyze. Seperti tadi complete mean. Nah, terus kita masukkan total X2. Nah, sini kita ke sini. Untuk itu optionnya masih.
test for linearity, continue, terus kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti tadi. Nah, cara membacanya adalah kita kembali ke code-nya ya. Kita menginternet. Nah, habis itu, berdasarkan nilai C-nya dari output di atas diperoleh nilai Devantian form adalah 0,81. Nah, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel harga X2 dan variabel keputusan pembelian D. Nah, habis itu kita lanjut ya ke uji heterokodisitas. Nah, apa sih uji heterokodisitas? Uji heterokodisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari nilai residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Nah, ketentuan uji heterokodisitas, jika nilai C-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokodisitas dalam model regresi. Jika nilai C-nya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heterokodisitas dalam model regresi. Nah, caranya adalah kita kembali ke statistik ya, ke aplikasi SPSS-nya. Nah, caranya adalah kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, kita akan menguji semuanya ya, dari X1 sampai X4, tergantung berapa independennya ya. Ini adalah secara keseluruhan. Nah, X1, X2, X3, dan X4. Nah, kita klik Save. Nah, kita klik Unstager. Kita klik Continue. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita ke Transform. Nah, habis itu kita ke komputer variabel. Nah, kita klik All. Situ kita klik ABS. Kita klik ABS. Nah, habis itu kita masukkan, nah yang ini ya, yang tadi kita masukkan ke sini. Nah, untungnya bisa kita ketik aja ABS res. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, kita kembali lagi ke Analyze. Habis ini kita kembali lagi ke Analyze. Nah, kita klik Regression, Linear. Nah, untuk total X1-nya kita ganti ke ABS res. Kita masukkan ke dependennya. Habis itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul ANOVA tabel seperti ini. Cara membacanya adalah kita kembali ke Word ya. Nah, cara membacanya adalah berdasarkan tabel uji heterokodisitas dapat diketahui bahwa nilai signifikannya untuk variabel produk X1 adalah 0,799. Untuk total X2-nya variabel harga adalah 707. Untuk X2-nya adalah 30.301. Untuk X2-nya adalah variabel promosi adalah 0,092 dan variabel tempat X4 adalah 0,284. Nah, nilai C-nya lebih besar dari nilai standar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel produk X1, terus variabel harga X2 dan variabel promosi X3 dan variabel tempat X4 tidak terjadi gejala heterokodisitas. Nah, yang itu kita lanjut ke uji multikorneritas. Apa sih uji multikorneritas? Uji multikorneritas adalah juga merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi hubungan yang kuat antara variabel independen
dengan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikorelitas. Ketentuan uji multikorelitas adalah berdasarkan nilai tolerance. Nah, jika nilai tolerance-nya lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikorelitas dalam model regresi. Nah, jika nilai tolerance-nya lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikorelitas dalam model regresi. Nah, terus kita membandingkan juga berdasarkan nilai VIP. Apa sih nilai VIP? Variance Influence Factor. Nah, jika nilai variance influence faktornya itu lebih besar dari 10, maka artinya tidak terjadi multikorelitas dalam model regresi. Lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikorelitas dalam model regresi. Nah, jika nilai VIP-nya lebih kecil dari 10, ini lebih besar dari 10, maka terjadi multikorelitas dalam model regresi. Nah, mari kita ke aplikasi statistiknya untuk mencoba menghitung. Nah, yang pertama kita klik Analyze, terus kita klik Regression, Linear. Nah, kita ABS-nya kita kembalikan, kita pakai total yes. Nah, kita klik Statistik, terus klik Mode Fit, Estimates, terus Quantity, Dialog, Compare Matrix, kita klik Continue, kita klik OK. Habis itu kita ke Word-nya ya. Nah, habis itu cara membacanya adalah untuk uji multikorelitas, cara membacanya adalah berdasarkan tabel output compense pada bagian korelasi statistik. Nah, bagian yang ini yang akan kita baca ya. Diketahui nilai tolerance untuk variabel produk X1 adalah 0,884. Nah, untuk variabel harga X2 adalah 0,338. Untuk variabel promosi X3 0,311. Dan variabel tempat X4 yaitu 0,768. Nah, lebih besar dari 0,10. Nah, sementara nilai VIP-nya untuk variabel produk X1 adalah 1.131, untuk variabel harga X2 adalah 2,958, untuk variabel promosi X3 adalah 2.213, dan untuk variabel tempat 1.300. Nah, lebih kecil dari 10. 10.00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikorelitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikorelitas dalam model regresi. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh Mbak Rizka. Terima kasih. Menyampaikan tentang analisis statistik uji T. Apa sih itu uji T? Uji T merupakan uji yang memerlukan 3 data fundamental yang meliputi selisih nilai mean dari setiap kumpulan data, standar deviasi, serta kelompok dan jumlah data. Uji T ini bersifat dependen dan independen. Nah, di sini pertama-tama ketika kita akan menganalisa uji T, kita klik dulu Analyze, kemudian regresi. Setelah ini ke Linear, masukkan untuk variabel dependennya itu Y1 ya, Y1, kemudian dan total untuk independennya ini kita masukkan total untuk total X1. Nah, kemudian kita klik statistik. Nah, kita cek nih, di sini udah tercentang semua. Setelah tercentang semua, kita klik continue. Nah, klik OK. Nah, kita lihat dari nilai stick-nya ya.
nilai sig-nya ini 0,001. Nah, jika nilai sig ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh nilai variabel X1 terhadap Y1. Nah, kemudian setelah itu Tampilan layarnya nggak keluar. itu keluar. Iya. Masa sih bohong? Nggak keluar. Enggak, Ih, terus gimana? dipindah kayak Pak Is tadi. Ih, udah jelas-jelas bagus ih. Ini kembali ke yang data ini, responden ini. Harus diklik yang kayak tadi loh, Is. Gimana Iya, Is? Mas. Coba. Ntar dulu. Berarti nge-record semua. Ini matiin dulu record nih. Ini kan ya? Mm-mm. Oh. Bohong. Enggak, nah bener. Enggak bohong, masa aku bohong. Lanjut. Ini udah lanjut. Nah, ini baru keluar. Berarti nanti jangan di stop, diganti aja langsung ke ini sudah disiapin. Jadi langsung klik ke kayak tadi Pak Is itu loh yang jadi moderator itu bagus. Dan lanjut. Hmm. Nah, kemudian sih Mulai. kemudian kita lihat dulu nih nilai sig-nya. Nilai sig-nya setelah kita lihat, kemudian kita lihat nilai T. Nah, nilai T-nya ini 3,380. Nah, jadi berdasarkan untuk nilai T motivasi X1, nah berdasarkan nilai T itu T hitungnya 3,380 itu lebih kecil dari 16.66600. Itu dari mana sih 16600 itu? Dari nilai T residual 73 banding 0,05. Nah, jadi disimpulkan nilai X1 terhadap Y ini H1 ini diterima. Iya. Terus untuk H2-nya itu guys, apa satu dan dua doang? Ini sama. Berarti ini kamu X2 juga. Oh, sampai akhir sampai 4. Enggak, X1, Sama X2. X2 doang. Gitu. Nah, mohon maaf tadi ada ini ya kendala. Dan cut ya, ini part 2. Bersih. Oke. Untuk menganalisa X2-nya kita kembali lagi ya seperti awal, analyze, regresi, linear. Nah, ini kita rubah aja. Maaf. Ini kita rubah aja nih. 1 menjadi X total X2. Sama seperti tadi, kita cek terlebih dahulu. Setelah itu oke. Nah, ini sama seperti tadi ya. Untuk nilai sig X2 ini 0,00. Berarti nilai sig ini di bawah dari 0,5. Maka terdapat pengaruh variabel X terhadap X2 terhadap variabel Y. Nah, di sini kita lihat T-nya nih. T-nya itu bagian X2 itu 10,201. Nah, berarti yang ini berdasarkan nilai T hitungnya ini 10,201, berarti lebih besar dari nilai T
T hitung, T tabelnya, berarti hipotesis ditolak. Nah, kita menganalisa uji F ya secara simultan. Jadi kita uji seperti tadi ya, tapi secara bersama-sama dari dari Y sampai X4. Kita uji bersama-sama total X1 kemudian klik statistik, klik continue, lalu klik OK. Kita sebut sig-nya dulu ya. Jadi nilai sig semuanya ini nilai sig-nya 0,827, 0,097, 0,08, 0,01, kemudian 0,62. Jadi setelah itu nilai residualnya ini totalnya 74. Nah, kita lihat nih uji F-nya. Uji F-nya ini totalnya 40,747. Nah, untuk nilai F tabelnya ini, nah uji F ini kan lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 2,50. Nah, disimpulkan karena uji F ini lebih besar dari nilai F tabel yang totalnya 2,50, jadi hasilnya ini diterima. Gitu. Setelah itu kita ke determinasi. Nah, untuk determinasi ini apa sih itu koefisiensi determinasi? Nah, itu fungsinya untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan yang mampu menjelaskan variabel eksogen. Nah, untuk variabel determinasi ini kita lihat adjust square-nya saja. Adjust square-nya ini totalnya 682. Jadi di sini koefisien determinasi 6,82 yang artinya pengaruh variabel independen X1 sampai X4 ini terhadap variabel dependen Y sebesar 68,2 gitu. Terima kasih, sekian dari saya ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Alfariji. Assalamualaikum. Oke, sekian dari analisis dari saya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.